Pernah nggak sih, kalian merasa rumah tiba-tiba terasa sumpek, rezeki seret, atau sering terjadi pertengkaran tanpa alasan yang jelas? Bisa jadi, ada sesuatu yang menghalangi aliran keberuntungan di rumah kalian. Dalam dunia spiritual, ada beberapa benda yang sering dikaitkan dengan niat jahat dari orang-orang syirik yang nggak suka melihat kita bahagia. Mereka mengirimkan energi negatif lewat benda-benda tertentu untuk menghambat rezeki dan membuat hidup kita jadi berantakan. Percaya atau enggak, banyak kejadian aneh yang bermula dari benda-benda mistis yang ditemukan di rumah tanpa tahu dari mana asalnya yang tiba-tiba muncul di sudut rumah. Benda-benda ini bukan sekadar sampah biasa, tapi sering dianggap sebagai media kiriman, ilmu hitam atau sihir guna menghalangi keberuntungan seseorang. Nah, di video kali ini, kita bakal bahas 5 benda yang dipercaya bisa menghambat rezeki jika dikirim oleh orang yang syirik, bukan untuk menakut-nakuti, tapi biar kita lebih waspada dan tahu cara menghadapinya. Yuk, simak sampai habis. Siapa tahu ada tanda-tanda yang juga kalian alami di rumah. Tanah kuburan sering dianggap sebagai salah satu benda yang bisa membawa energi negatif ke dalam rumah. Dalam kepercayaan mistis, tanah ini dipercaya menyimpan aura kematian dan bisa mempengaruhi kehidupan orang yang tinggal di sekitarnya. Orang yang memiliki niat jahat seperti iri atau dengki bisa menggunakan tanah ini sebagai media untuk menghambat rezeki, membuat suasana rumah menjadi berat, atau bahkan menyebabkan penghuni rumah mengalami gangguan kesehatan dan ketidaktenangan batin. Biasanya tanah kuburan ini tidak langsung terlihat mencolok karena bisa saja ditaburkan secara halus di depan pintu, di halaman, atau di sudut-sudut rumah tanpa sepengetahuan pemiliknya. Dalam beberapa kasus, tanah ini juga dicampur dengan benda-benda lain seperti garam, kemenyan, atau bahkan jarum untuk memperkuat efek negatifnya. Jika penghuni rumah tiba-tiba merasakan perubahan energi yang tidak biasa, seperti rumah terasa lebih panas, suasana lebih tegang, atau sering mengalami mimpi buruk, bisa jadi ada gangguan yang berasal dari benda ini. Untuk menangkal efek buruknya, penting untuk segera membersihkan tanah tersebut dengan cara yang benar. Biasanya, tanah kuburan yang mencurigakan harus dibuang jauh dari rumah, sambil diiringi dengan doa, agar energi negatifnya tidak lagi mempengaruhi penghuni. Selain itu, menyiram area yang terkena dengan air doa atau air garam dipercaya bisa menetralisir aura buruk. Yang paling penting, selalu berdoa dan memperkuat spiritualitas, agar rumah tetap terlindungi dari energi jahat yang dikirim oleh orang-orang dengan niat buruk. Benda yang kedua yaitu jarum atau paku berkarat. Jarum atau paku berkarat sering dikaitkan dengan ilmu hitam dan energi negatif. Dalam beberapa kepercayaan mistis, benda tajam ini digunakan sebagai simbol penghalang, baik untuk rezeki maupun keharmonisan rumah tangga. Jika seseorang dengan niat jahat menaruh jarum atau paku berkarat di sekitar rumah, terutama di depan pintu, di bawah alas kaki, atau di sudut-sudut ruangan, benda ini diyakini bisa membawa kesialan. Penghuni rumah bisa mengalami berbagai masalah, seperti usaha yang macet, pertengkaran yang sering terjadi, atau bahkan kondisi kesehatan yang menurun tanpa sebab yang jelas. Benda ini seringkali tidak langsung disadari keberadaannya karena ukurannya kecil dan bisa tersembunyi di tempat-tempat yang jarang diperhatikan. Dalam beberapa kasus, jarum atau paku berkarat juga ditemukan di dalam bungkusan kain atau kertas yang sudah dilipat, yang menandakan bahwa benda tersebut bukan sekadar barang biasa, melainkan telah diisi dengan niat tertentu. Tanda-tanda adanya gangguan dari benda ini bisa berupa suasana rumah yang tiba-tiba terasa tidak nyaman, penghuni yang sering merasa gelisah, atau mimpi buruk yang terus-menerus datang. Jika menemukan jarum atau paku berkarat di sekitar rumah, sebaiknya jangan langsung membuangnya sembarangan. Gunakan sarung tangan atau kain untuk mengambilnya, lalu buang di tempat yang jauh dari rumah. Beberapa orang juga menyarankan untuk membakar kain atau kertas yang membungkus benda tersebut jika ditemukan dalam bentuk paket. Selain itu, membersihkan rumah dengan doa, membacakan ayat-ayat perlindungan, dan menyiram area yang dicurigai dengan air doa atau garam bisa membantu menetralisir energi negatif yang mungkin tertinggal. Yang ketiga, boneka atau patung berisi isian aneh.
boneka atau patung sering digunakan dalam berbagai kepercayaan spiritual sebagai media untuk menyimpan energi tertentu. Namun jika ada boneka atau patung dengan isian aneh yang tiba-tiba muncul di rumah tanpa diketahui asal-usulnya, hal ini bisa menjadi pertanda buruk. Dalam praktik ilmu hitam, benda ini sering digunakan sebagai media guna-guna atau santet dengan tujuan mengganggu penghuni rumah. Isian di dalamnya bisa berupa rambut, paku, kain bercampur tanah kuburan, atau benda-benda lain yang dipercaya menyimpan energi negatif. Tanda-tanda adanya pengaruh buruk dari boneka atau patung ini bisa bermacam-macam. Rumah bisa terasa lebih panas dan sumpek, penghuni sering mengalami gangguan tidur atau mimpi buruk, dan hubungan antar anggota keluarga menjadi lebih sering tegang tanpa alasan yang jelas. Selain itu, beberapa orang melaporkan merasakan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat, seperti suara-suara aneh atau perasaan diawasi. Jika ada boneka atau patung yang mencurigakan di rumah, terutama yang ditemukan di tempat tersembunyi seperti di balik lemari, di bawah tempat tidur, atau di pojok ruangan, ada baiknya segera diperiksa lebih lanjut. Untuk mengatasi benda ini, jangan langsung membuangnya ke tempat sampah, karena energi negatifnya bisa tetap bertahan. Sebaiknya benda tersebut dibersihkan dengan doa atau dibakar agar efeknya hilang. Jika merasa kurang yakin, bisa meminta bantuan orang yang lebih paham dalam hal spiritual untuk menetralisir energi buruk yang mungkin tersimpan di dalamnya. Yang terpenting, selalu menjaga rumah dengan bacaan doa dan energi positif agar terlindung dari gangguan yang tidak diinginkan. Yang keempat, benda yang bau busuk seperti bangkai kecil atau kain beraroma tak sedap. Benda yang memiliki bau busuk seperti bangkai hewan kecil atau kain dengan aroma menyengat yang tidak wajar sering dikaitkan dengan niat jahat seseorang yang ingin mengirimkan energi negatif ke dalam rumah. Dalam beberapa praktik ilmu hitam, benda-benda ini digunakan untuk membawa kesialan, membuat penghuni rumah jatuh sakit, atau menghambat rezeki. Bau busuk yang tidak diketahui sumbernya juga sering dianggap sebagai tanda adanya gangguan gaib atau energi negatif yang sengaja dikirimkan. Biasanya benda ini diletakkan di tempat tersembunyi agar tidak mudah ditemukan, seperti di bawah meja, di sudut rumah, di dalam ventilasi, atau bahkan di halaman belakang. Jika rumah tiba-tiba berbau busuk tanpa ada penyebab yang jelas, meskipun sudah dicari dan dibersihkan, ini bisa menjadi tanda bahwa ada sesuatu yang sengaja ditanam untuk mengganggu kenyamanan rumah. Selain itu, bau tersebut seringkali muncul tiba-tiba dan menghilang tanpa sebab yang logis, yang bisa menjadi indikasi bahwa itu bukan sekadar bau biasa. Jika menemukan benda mencurigakan dengan bau menyengat, sebaiknya jangan langsung menyentuhnya dengan tangan kosong. Gunakan sarung tangan atau kain, lalu buang benda tersebut jauh dari rumah, sambil membaca doa perlindungan. Setelah itu, bersihkan area yang terkena dengan air garam atau air doa untuk menetralisir energi negatif yang mungkin tersisa. Selain itu, rajin membaca doa dan menjaga kebersihan rumah bisa membantu mencegah hal-hal negatif masuk ke dalam kehidupan keluarga. Dan kelima, garam atau kemenyan yang ditemukan di sudut rumah. Garam dan kemenyan sering digunakan dalam berbagai ritual spiritual, baik untuk tujuan baik maupun buruk. Namun, jika tiba-tiba menemukan garam yang ditaburkan di sudut rumah, atau kemenyan yang diletakkan di tempat tersembunyi tanpa tahu asal-usulnya, ini bisa menjadi tanda bahwa ada seseorang yang berniat mengganggu keseimbangan energi di rumah. Dalam praktik ilmu hitam, garam bisa digunakan sebagai penghalang rezeki, sedangkan kemenyan sering dikaitkan dengan pemanggilan makhluk halus agar menghuni tempat tertentu. Biasanya, garam atau kemenyan yang digunakan untuk tujuan negatif ditemukan di tempat yang jarang diperhatikan, seperti di pojok ruangan, bawah tangga, atau bahkan di depan pintu masuk rumah. Tanda-tanda bahwa rumah terkena efek dari benda ini bisa berupa suasana yang terasa lebih panas dan sumpek, penghuni rumah sering merasa gelisah atau cepat emosi, serta adanya gangguan tidur, seperti mimpi buruk atau sering terbangun di tengah malam tanpa alasan yang jelas. Jika menemukan garam atau kemenyan yang mencurigakan, sebaiknya segera bersihkan dengan cara yang benar.
Jangan langsung menyapu atau membuangnya sembarangan, tetapi gunakan kain atau sarung tangan untuk mengambilnya, lalu buang jauh dari rumah sambil membaca doa perlindungan. Setelah itu, bersihkan area tersebut dengan air doa atau air garam untuk menetralisir energi negatif yang mungkin masih tertinggal. Yang terpenting, selalu perkuat spiritualitas dan menjaga energi positif di dalam rumah agar terhindar dari gangguan yang tidak diinginkan. Gangguan rezeki dan energi negatif memang bisa datang dari mana saja, termasuk lewat benda-benda yang dikirim oleh orang yang iri atau berniat jahat. Meskipun hal ini masih menjadi perdebatan, tidak ada salahnya untuk tetap waspada dan menjaga kebersihan, serta energi positif di dalam rumah. Jika menemukan benda mencurigakan seperti tanah kuburan, jarum berkarat, boneka berisi isian aneh, benda berbau busuk atau garam dan kemenyan di sudut rumah, segera bersihkan dengan doa dan cara yang benar agar tidak membawa dampak buruk. Selain menjaga rumah secara fisik, penting juga untuk memperkuat perlindungan spiritual dengan doa dan ibadah secara rutin. Energi negatif tidak akan bertahan lama di tempat yang selalu dipenuhi dengan doa, ketenangan, dan kebersamaan keluarga. Jadi tetap jaga pikiran positif, jangan mudah takut, dan percaya bahwa rezeki sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Jika kalian pernah mengalami kejadian aneh terkait benda-benda ini, jangan ragu untuk berbagi pengalaman di kolom komentar.